Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di channel kita, channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TOEFL kita, dan kita sudah masuk ke TOEFL Skill 48 dengan materi pembahasan Recognizing LY Adjective, yaitu mengenali adjektif yang berakhiran dengan li. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beda antara adjective dan adverb. Sebagaimana dijelaskan bahwa adjective itu adalah kata yang menjelaskan noun atau pronoun, sedangkan adverb adalah kata yang menjelaskan verb, menjelaskan adjective dan menjelaskan adverb yang lain sekaligus dengan ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri dari adverb itu adalah biasanya dia dibuat dengan menambahkan ly atau li pada adjektif. Namun di dalam bahasa Inggris gitu ya, memang umum kata yang berakhiran dengan ly itu biasanya disebut dengan adverb. Namun ada kalanya kata yang berakhiran dengan ly itu atau berakhiran dengan li itu kadangkala dia bukan adverb, tapi dia kelas katanya tergolong adjective. Dan adjektif yang berakhiran dengan ly ini atau berakhiran dengan li ini seringkali membingungkan di dalam soal jenis TOEFL di written expression. Oleh karenanya teman-teman perlu mengenali atau perlu mengetahui beberapa adjektif yang berakhiran dengan ly ini atau berakhiran dengan li ini. Contoh dalam kalimat, the manager turned in his weekly report. Manajer itu menyerahkan laporan mingguannya. Jadi kata weekly di sini meskipun dia seolah-olah adverb, tetapi ini kata weekly dia bukan adverb melainkan adjective, yaitu kata yang menjelaskan report, menjelaskan noun report, laporan ini. Jadi weekly ini kelas katanya bukan adverb tapi adjective. Berikutnya, seperti apakah kira-kira daftar adjektif yang berakhiran dengan ly atau berakhiran dengan li itu? Berikut ini ada beberapa adjektif yang sering kali muncul di dalam soal TOEFL written expression. Adjektif yang berakhiran dengan ly atau li. Contoh, ada kata costly bermakna mahal, likely bermakna mungkin, daily bermakna harian, quarterly bermakna triwulan, northerly bermakna dari utara, early bermakna awal, lively bermakna lincah, hourly bermakna per jam, weekly mingguan, easterly dari timur, friendly ramah, lonely sepi, monthly bulanan, yearly tahunan, southerly dari selatan, kindly baik hati, manly gagah, nightly tiap malam, lovely bagus, dan westerly dari barat. Kata yang ada di dalam tabel ini meskipun dia berakhiran dengan ly atau berakhiran dengan li, kelas katanya bukan adverb melainkan adjective. Inilah yang disebut dengan adjektif yang berakhiran dengan ly atau ly adjective. Sekarang kita masuk kepada contoh menganalisis kalimat. Yang pertama, do you want to go to the early movie or the lately movie? Di kalimat nomor 1 ini ada kata early dengan kata lately. Kita lihat yang pertama, early ini tergolong adjektif ya. Early ini tergolong adjektif. Kenapa? Karena dia menyifati kata movie ya. Dan memang early ini bermakna awal. Tadi sudah ada di tabel yang sebelumnya bahwa early ini maknanya awal, adjektif yang berakhiran dengan ly. Berarti early sudah benar ada di sebelum kata benda movie, sebelum noun movie. Kemudian berikutnya ada kata lately. Lately ini hampir sama dengan yang tadi, berakhiran ly, cuman bedanya kalau early ini memang dia adjektif,
Lately ini justru yang adverb. Kenapa? Dia dibuat dari adjective late. Maka contoh yang pertama ini keliru ya. Contoh ini keliru. Yang keliru apanya? Yaitu kata lately. Harusnya dia tidak pakai li, tidak pakai ly, dibuang ininya. Jadi menjadi, do you want to go to the early movie or the late movie? Karena memang adjektif dari kata lately adalah kata late, harus terletak sebelum kata movie. Jadi nomor 1 incorrect. Berikutnya soal nomor 2. She offered me some friendly advice about how to deal with the terribly problem. Di sini ada kata friendly dengan kata terribly. Kalau friendly ini jelas memang sudah adjektif ya, adjektif yang berakhiran dengan ly. Tadi ada di daftar tabelnya itu, maknanya ramah. Kemudian ada kata terribly. Terribly ini adalah adverb ya, dengan menambahkan li pada kata sifat terrible. Jadi adjektifnya itu terrible. Ketika ditambahkan li, maka li menjadi terribly, sudah berubah menjadi adverb. Berarti ini salah. Jadi nomor 2 ini harusnya sebelum kata problem bukan terribly tapi terrible. Nomor 2 incorrect. Sekarang kita pindah ke soal analisis yang ketiga. He did not have manly reaction to the negatively comments. Ada kata manly, maknanya gagah, ini adjektif tapi berakhiran dengan li atau li, disebut dengan ly adjektif. Ini sudah benar, terletak sebelum kata reaction, maknanya reaksi, kelas katanya noun. Kemudian ada negatively, ini adverb dari kata negative. Ini yang keliru ya. Kenapa? Karena adverb itu tidak bisa terletak sebelum noun atau tidak bisa menjelaskan noun. Yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif. Jadi comments ini noun. Harusnya di sini negative comment. Jadi nomor 3 juga salah. Nomor 4, the kindly neighbor paid hourly visit to her unhealthily friend. Kindly ini sudah benar, ini adjektif yang berakhiran dengan li, terletak sebelum kata benda neighbor. Kemudian ada kata hourly, ini juga adjektif, terletak sebelum noun visits. Ini kata benda ya, bukan kata kerja. Ini benda, maknanya kunjungan. Kemudian di sini ada unhealthily yang terletak sebelum friend, noun. Kelas katanya adverb. Ini yang keliru ya, harusnya unhealthy friend. Harusnya dirubah ke adjective. Ini adverb dengan menambahkan li pada adjektif unhealthy. Jadi nomor 4 salah juga. Yang terakhir, the likely outcome of the purchase of the costly car is that he will not able to pay his monthly bills. Yang pertama likely, kelas katanya ini juga adjektif, bermakna mungkin, sudah benar, terletak sebelum kata outcome of the purchase, ini bendanya. Kemudian costly, ini juga adjektif yang bermakna mahal, sudah benar, terletak sebelum benda car. Kemudian ada monthly, ini juga adjektif yang terletak sebelum noun bills. Jadi nomor 5 benar. Nomor 1 salah, nomor 2 salah, 3 salah, 4 salah. Yang terakhir yang benar. Berikutnya kita latihan model written expression ya. Mencari pilihan jawaban yang salah di antara 4 pilihan yang disediakan. Yang pertama ada kata annually, yang alpha, yang bravo fresh, yang Charlie gathering, yang delta eagerly. Kita mulai dari kata annually. Annually ini kelas katanya adalah adverb. Adverb dari adjektif annual. Maknanya annual itu tahunan ya. Annual itu adjektifnya. Kalau ditambahkan li berarti menjadi adverb annually. Ya. Kemudian di sini ada salmon migration. Salmon migration ini noun. Ingat, kata yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif. Adverb itu tidak bisa menjelaskan adjektif. Berarti ini sudah salah. Yang alpha salah. Harusnya during the annual salmon migration from the sea to fresh water. Fresh ini adjektif yang menjelaskan water,
sudah benar. Gathering, ini juga sudah benar bentuknya. Kemudian eagerly, ini adverb ya, terletak setelah verb waiting. Jadi yang salah memang yang alpha. Kenapa? Karena ini adverb. Adverb itu tidak bisa menjelaskan noun. Nounnya salmon migration. Harusnya di sini adjective. Annual salmon migration. Jadi yang salah yang alpha. Itu saja barangkali untuk materi kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. See you next time.